Saya selalu melihat ya kalau anak itu tadi kita diskusi panjang, membesarkan anak itu kalau bisa tidak instan ya. Jadi jangan mau bisa hitung, pokoknya makan harus habis cepat gitu ya. Karena membesarkan anak itu harus dinikmati prosesnya. Ya, itu pesannya. Proses itu menurut saya jauh lebih penting daripada hasil. Ya, jauh itu tanamkan sama ibu sendiri, ibu bapak sendiri karena proses itu perlu waktu yang kita bisa nikmati nanti gitu ya. Jadi judulnya yang saya angkat mendongeng mencerdaskan. Slide Mbak. Nah ini aspek perkembangan. Nanti kalau yang teori dongeng banget Mas Gary, tapi saya mau kasih tahu kenapa mendongeng itu sangat penting. Ini aspek perkembangan anak ya. Ada yang hilang kayaknya itu ya. Jadi nomor satu sebetulnya bayi baru lahir bahkan di dalam kandungan mereka itu sudah bisa dengar. Jadi itu benar-benar panca indera. Tapi sebetulnya panca indera itu adalah dasar cerdasnya anak. Jadi kalau kita melihat bayi kita bisa tahu nih ini bayinya pinter. Kayak bayi ibu ya bayinya pinter. Kenapa? Menyimak dengan bagus. Ya, menyimak dengan baik. Karena menyimak itu perlu keterampilan, perlu konsentrasi. Ya, jadi katanya otak itu yang paling dulu berkembang adalah dengar dan lihat. Ya, seringkali orang tua mengatakan belum lihat 40 hari baru, enggak salah. Baru lahir itu paling jelas lihatnya. Dan dia paling lihat warna hitam. Karena itu seluruh dunia walaupun bule segala ya, payudara berwarna hitam. Jadi itu bukan tidak ada maksud. Ya, bayi paling lihat jelas warna hitam. Bersyukur kita rambut kita hitam. Ya, kemudian dia paling bisa menangkap wajah. Jadi pesan lagi, kalau nyusu benar-benar konsentrasi. Kalau sedang bersama bayi, walaupun dia kayak nggak lihat, kayak nggak ngerti, tapi dia lihat, dia dengar. Ya 20 minggu hamil itu bayi sudah bisa, janin sudah bisa mendengar. Kalau dulu-dulu kan ada kalau ngerangsang lagi hamil itu diminta dari kandungan ya 20 minggu ya. Jadi kalau zaman dulu lagi orang mengatakan kalau lagi hamil jangan berkata-kata yang tidak baik. Sebetulnya itu ada filosofi yang benar ya secara teori betul ya. 3 yang teratas itu panca indera nomor 1 ya. Bayi senang diayun ya itu vibrasi. Karena apa? Dari dalam ibunya jalan dia kayak diayun. Kemudian begitu lahir bayi begitu diayun lagi nangis, dia tenang. Ya, karena sebetulnya otak diingatkan bahwa itu sudah dilakukan atau pengalaman itu sudah dia alami sejak dalam kandungan, ya. Kemudian bau juga ya. Jadi saya kenapa sangat fanatik dengan menyusui? Karena 5 aspek panca indera itu ada semua. Jadi kalau ibu makan sambal gitu sebetulnya sensasi ASI itu akan berbeda. Kalau ibu seorang vegetarian itu berbeda. Kalau hari ini ibu makan soto dia akan berbeda. Itu adalah stimulasi. Stimulasi itu harus bervariasi. Supaya otak pintar itu nggak boleh monoton, harus bervariasi. Ya. Kemudian yang kedua, 3 yang teratas itu sebetulnya dasar kepintaran seorang bayi. Kalau kita mau pintar anaknya nanti, itu bukan tiba-tiba pintar nanti. Dari sekarang, dari baru hamil. Hamil itu kenapa harus dipersiapkan? Karena dari hamil itu juga rumah rahim itu harus dibikin bagus. Rahim bagus kalau ibunya siap, secara spiritual ibunya siap. Ya, kemudian ibu berdoa segala ya sebetulnya itu bayinya dengar. Bayinya merasakan ya. Jangankan ibunya, kita aja nih kalau lagi sebel gitu ya karena sesuatu macet segala. Terus ketemu bayi, itu bayinya bisa rewel. Karena apa? Dia merasakan apa yang kita rasakan gitu ya. Apalagi ibu atau ayahnya. Nah kemudian yang kedua adalah motor. Jadi bayi itu kan baru pertama kan cuman bisa spontan ya gerak-gerak begitu ya. Jadi kalau kita lihat bayi kalau prematur bayi misalnya bayi sekilo dia cuman ngeplek begini. Tapi begitu dia 9 bulan lahir dia ini motor yang spontan ya. Ya namanya general movement ya. Jadi kenapa sih bedong itu kalau bisa nggak dikerjain terus sampai umur setahun. Ya malah kalau bisa nggak usah dibedong ya. Karena dia sebetulnya mengeluarkan gerakan-gerakan tertentu yang memang itu adalah dasar juga gitu ya. Tapi kalau misalnya di bedong cuma 2 jam untuk tidur boleh nggak? Boleh, tapi jangan di
begitu. Karena dia sebetulnya fisiologis dia itu nekuk. Gitu ya. Jadi makanya kalau sekarang udah gede-gede semua ya. Jadi kadang-kadang saya perawat bolak-balik saya kasih tahu lagi bahwa jangan ngebedong sampai siap gerak seperti itu karena itu nggak baik buat bayi. Dia punya dari dalam itu ada gerakan-gerakan tertentu pada bayi. Kemudian ada motor kasar, motor halus ya. Motor kasar itu kayak bayi baru pertama dia bisa begini ya. Tadi kan bisa dengar, bisa lihat ya itu nomor 1. Tapi kalau ditengkurupin, kalau pertama dia diam aja. Coba nanti 1,5 bulan atau 1 bulan. Udah gini-gini dia ya. 2 bulan udah tegak begitu ya. Kemudian komunikasi. Nah ini nanti yang kita akan garap banget di sini. Komunikasi artinya tuh bukan ngomong. Tapi tadi ya seorang bayi lagi ngobrol terus dia melihat kita. Ya artinya ini interaksi. Ini adalah dasar komunikasi. Ya pada anak-anak autistik kita bisa memprediksi dari bayi. Ini anak kayaknya nggak bener deh, nggak bisa ngomong. Itu paling sekarang saya concern. Kalau dengan gadget, ya itu kayak tumpul interaksinya. Ya, saya sangat-sangat memesankan bolak-balik karena apa? Karena bayi itu masih masa pertumbuhan yang kita nggak tahu dia bakal normal atau enggak nanti. Tapi dasar-dasar atau modal-modalnya dia untuk bertumbuh berkembang itu harus kita tanamkan sebagus mungkin supaya nanti dia bisa semua. Nah, yang di bawah jadi intelijensi, kepintaran macam-macam itu sebetulnya itu dasarnya yang 3 di atas, ya. Dan semua saling mempengaruhi ya. Ini saya bolak-balik tekankan ya. Jadi di dalam perut ya, ini kan vision ya. Jadi lihat dan dengar itu nomor 1. Lihat itu di dalam perut belum berkembang dengan baik, tetapi nanti kita lihat grafiknya itu dari awal udah kelihatan tinggi. Lihat dan dengar, ya. Lihat dan dengar artinya bayi baru lahir, nanti saya kasih lihat videonya, itu dia sudah berkembang, manfaatkan. Nah ini saya tekankan lagi ya, itu yang kuning, warna kuning ya, sama warna ungu ya, jadi vision yang kuning, coba lihat grafiknya, itu udah dari atas, artinya dari dalam ya, dari dalam kandungan itu udah ada ya, itu mata dan lihat dan dengar. Ini ada Dokter Martin nih, dokter mata nih ya. Jadi itu jangan kita abaikan. Karena semua fungsi otak yang sedang berkembang itu kalau bisa manfaatkan. Jadi kalau bersama bayi atau anak, apapun kegiatannya adalah di situ. Hati kita harus di situ. Ya. Kalau hati kita di situ, kalau kita lihat bayinya, kalau kita ajak bicara bayinya, karena mereka mata dan lihat dan dengar itu udah ada. Itu dasar dia bisa berkomunikasi, dasarnya adalah berinteraksi. Jadi kalau 2 bulan itu kan, gitu kan, terus nanti dia ngoceh gitu, itu sebetulnya dia mulai mengeluarkan bahasa-bahasa bayi yang dia akan belajar kalau kita merespons. Jadi jangan diabaikan. Kadang-kadang ibu-ibu bilang, kenapa sih sekarang bayi saya suka teriak-teriak? Karena dia bisanya baru itu. Tapi dia baru tahu bahwa misalnya, wah, gitu si ibunya merespon. Dia baru tahu, oh kalau saya begini, ibu saya merespons. Atau orang akan datang, itu belajar berinteraksi dengan bayi ya. Ini detail lagi ya, maksud saya mau kasih lihat bahwa kalau kita mau berinteraksi, itu jangan nunggu anaknya udah bisa ngomong. Atau kalau kita mau mendongeng, bukan berarti dia udah bisa membalas kita. Enggak, dia melihat kita, nanti kita lihat lagi. Enggak bisa ya? Bisa. Ini saya ambil umurnya 2 jam. Coba, umurnya baru 2 jam. Tapi bayi itu paling melihat di 4 jam pertama. Ya, ini baru lahir nih bayinya. Ya. Lapar lagi ya. Bentar ya. Nah ya, ini saya senang banget memperhatikan bayi-bayi baru lahir. Dia betul-betul melihat kita, ya, betul-betul melihat kita. Apalagi kalau di ruang operasi, ya, dia lagi baru setelah IMD, setelah kita bawa ke ruang bayi itu baru setengah jam, 45 menit, itu bayinya benar-benar melihat kita. Jadi jangan main-main dengan indera itu, ya, manfaatkan, ya. Kemudian melihat dan mendengar itu modal dasar mendongeng. Benar ya Paman Geri ya? Benar ya Paman Geri ya. Jadi melihat dan mendengar itu dasar.
ingat-ingat, mendengar itu dari awal sudah ada ya. Kalau yang baru punya anak 1 dan mau hamil, siapkan. Karena begitu kita enggak siap, jadi cuman kata-kata yang tidak baik yang dinikmati oleh bayinya. Tetapi kalau ada rasa syukur, ibu berdoa, segala itu yang juga dinikmati oleh bayinya. Kuku. Ini juga ya, ini bayinya baru umur 3 bulan, 2,5 mau 3 bulan. Ini bayinya sebetulnya ayahnya bilang kuku gitu ya, dia monyong-monyong bayinya. Ya, kayak ngerti. Ya, padahal ini belum 3 bulan bayinya. Abu. Ya. Kuku. Apa? Jadi dia tuh Daddy? ayahnya bilang Apa? kuku. Daddy, dia bilang dia lo kuku, dia lo langsung begitu. Ya, jadi artinya dia itu meniru ekspresi, ya. Kemudian karena dia mendengar suara, dia berusaha meniru hal yang sama seperti ayahnya keluarkan, ya. Dan ini harus dimanfaatkan sejak awal. Jangan dicuekin bayi-bayinya yang lagi alert, karena ini nggak lama, biasa 5 menit, abis itu dia mungkin haus, mungkin capek. Jadi main sama anak itu nggak berjam-jam ya. Kadang-kadang cuma 5 menit, kadang-kadang cuma semenit, tapi itu masuk di otak bayi. Nah ini ya, ini sih saya mengatakan jangka panjang. Ya, kalau kita sedang mendongeng, nanti Paman Gary yang akan menjelaskan, ada yang membaca, ada yang mendongeng, nanti itu Gary yang menjelaskan ya. Tetapi saat kita berinteraksi, saat kita berkata-kata pada bayi yang kayaknya dia nggak ngerti, sebetulnya kita sedang merangsang otak mereka. Ya, merangsang otak bagian dengar, merangsang otak bagian lihat. Karena itu bayi itu paling seneng, saya kalau ngasih, kan ada vaksin yang agak banyak tuh namanya rotavirus, kalau dulu polio ya. Saya giniin ya bayinya, saya sudah, bayinya lihat. Padahal kan itu kita kerjain 2 bulan. Ya, jadi kalau saya gituin ya, bayinya ikut. Gitu. Kalau dia lagi benar-benar alert ya. Kadang-kadang bayi alert itu nggak lama dia, sebentar habis itu nangis gitu ya. Karena nggak nyaman gitu ya. Jadi ibu pasti atau bapak pasti mendapat waktu emas. Nah, tapi lama-lama nih bayinya itu denger, lama-lama dia menyimak. Tadinya nggak ngerti, saya selalu melihat binatang ya, binatang itu lumba-lumba diajarin ngitung bisa ya. Ya, kalau lihat ke Ancol itu kan ngitung dia bisa. Kemudian ada yang pakai anjing itu ngitung juga bisa. Terus yang saya kadang-kadang suka perhatiin, kok bisa ya anjing suruh kencing di situ dia mau gitu. Tapi kadang-kadang orang tua susah ya ngajarin toilet training ya. Karena sebetulnya bukan susah, nikmati prosesnya. Karena otak bayi atau anak itu belajarnya itu dengan terus-menerus kita kerjain. Ya, dengan cara menyenangkan. Jangan dimarahin bayi anaknya kalau nggak bisa. Tuh kan ngompol, lah, jangan digituin. Ya, pelan-pelan. Dan itu tanamkan dari kecil. Apa aja? Makan sendiri sama ya, makan sendiri, toilet training, sikat gigi, semua pakai baju semua. Nggak bisa sekaligus langsung. Dia harus terus kita lakukan berulang-ulang. Nah kembali lagi pada kalau kita biasa berinteraksi dengan bayi atau nantinya akan menjadi bekalnya mendongeng. Sebetulnya banyak yang kita rangsang ya, bayi itu menyimak. Kadang-kadang nanti kalau udah gede, nanti mungkin Atila bisa cerita nih ya. Atila bisa kan dongengin mama? Bisa gak? Bisa. Dongeng tentang apa? Tentang harimau. Oh tentang harimau ya. Jadi artinya ini hasilnya udah gede. Ya, tapi saya jamin ini bisa 10.000 kali lebih kali melakukan ibunya. Ya, jadi artinya 1 hari misalnya kita melakukan waktu dia mau tidur misalnya ya. Misalnya sekali aja, 1 minggu udah 7 kali. 1 bulan udah 30 kali. 1 tahun udah berapa kali? Dia udah 4 tahun sekarang, 4 tahun ya. Jadi artinya dia bisa ekspresi kenapa? Enggak langsung dari waktu umur segitu dia bisa, tetapi ini hasilnya, salah satu hasilnya. Dan saya yakin kalau Atila bisa, semua anak itu pasti bisa. Ya, tetapi memang harus dikerjakan. Dia suka sabar nggak sih kalau dongeng dia? Sabar dok, tapi harus ganti-ganti cerita supaya nggak bosan. Nah, supaya nggak bosen. Memang kadang-kadang kalau kita ngajarin pipis atau ngajarin makan, nggak bisa kalau gitu-gitu aja.
Harus bervariasi karena otaknya bayi itu sangat-sangat maunya bervariasi, nggak boleh konsisten. Tapi berbeda dengan anak autisme. Anak autisme harus konsisten. Kalau anak normal nggak suka mereka konsisten, harus berganti-ganti justru. Ya, kalau monoton nggak masuk pelajarannya. Ya, dan harus fun ya, harus happy. Nggak boleh mereka lagi ngantuk, lagi capek, lagi bosen, itu nggak boleh ya. Kemudian juga dia sabar nunggu asal bervariasi. Itu sebetulnya ibu-ibu yang bapak-bapak yang tahu caranya ya. Pasti bukan kita hanya men-sharing kunci-kuncinya. Kemudian ini akan menjadi dasar nanti waktu mereka mungkin sekolah TK ya, untuk bisa menjalin hubungan yang erat ya. Jadi dia akan punya teman yang banyak, teman yang menyukai dirinya. Akhirnya nanti waktu dia bekerja dia bisa bikin network banyak ya. Saya dengar dari Gary katanya ilmu mendongeng ini sekarang dipakai oleh bisnis ya. Ya, dalam bisnis nanti Gary mungkin cerita ya. Jadi kenapa saya mungkin bukan hanya untuk anak tapi untuk kita semua yang dewasa, karena itu di sini juga saya hadirkan perawat kita, ada guru-guru yang pegang anak yang juga bekerja, mudah-mudahan itu bisa dipakai. Ini salah satu ya, jadi saya rasa di sini banyak juga karena saya memang rada ketat di menyusui ya. Tetapi akhirnya saat mau menyapih jadi susah gitu ya. Mendongeng saya rasa adalah di samping memang mengembangkan kemampuan emosi, bukan hanya anak ya, kita sendiri harus sabar gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah mendongeng adalah salah satu bentuk attachment. Ini bayinya baru umur 1 hari ya. Bayinya baru lahir kemarinnya, ini 1 hari. Saya mau kasih lihat lagi bahwa dia dengar dan lihat ya. Ini sayang nggak keluar kata-katanya, tapi ibunya bilang, saya waktu itu memvideo dia bilang, Dek itu dokter Tiwi gitu ya. Terus saya suruh lepas sarung tangannya karena kulit tadi ya yang pertama, mungkin udah ada juga di slide-nya yang pertama, kulit adalah salah satu indera perasa yang harus dikembangkan oleh bayi atau anak, untuk bayi atau anak. Jadi makanya semakin telanjang semakin bagus ya. Kalau kita mau merangsang tengkurap bolak-balik merangkak itu sebetulnya semakin telanjang bayinya semakin bagus. Jadi kalau bajunya sampai semuanya pakai jumper segala itu sebetulnya kalau untuk stimulasi karena itu akan menutup kulitnya dia ya, perasanya dia lebih susah. Jadi kalau belajar tengkurap bolak-balik saya suka ajarkan mau mandi kan telanjangin mulai. Kalau mau ngerangkak juga jangan dipakein celana, justru dia harus minimal gitu ya, supaya dia bisa merasakan semua gerakan yang dilakukan. Nah kembali lagi saat mendongeng adalah itu sebetulnya mengasah emosi ya. Kemudian itu harus ditanamin dari kecil. Kalau udah gede susah gitu ya, dari kecil. Memang sih pasti ada tahapnya, kalau memang anak-anak belum dimulai dari kecil ya udah mulai, tapi mungkin tahapnya akan berbeda sesuai dengan perkembangan mereka ya. Dan mendongeng salah satu bentuk penyesuaian. Jadi misalnya ibu-ibu tidak menyusui, bisa dengan cara ini. Atau misalnya kita sudah mau menyapih, kadang-kadang ibu-ibu susah nangis dok. Sebetulnya kalau kita jauh hari ya, misalnya umur 1 tahun, kukunya panjang-panjang banget. Nah itu tool yang lain selain netek gitu ya. Sehingga nanti waktu menyapih biasanya saya suka coba deh ajak ngobrol bayinya sebelum tidur, ajak cerita dia. Ceritanya gak usah panjang-panjang. Mungkin proses nyusunya jadi ke belakang, lama-lama dia merasakan kenyamanan yang sama antara mendongeng dan menyusui. Saat dia disapih jadi lebih mudah, tidak ada tragedi-tragedi tengah malam yang mungkin nangis sehingga ibu itu jadi nggak tega ya. Tapi jangan melakukan segala sesuatu dengan mendadak pada bayi atau anak karena mereka nggak bisa mendadak, dia harus pelan-pelan ya. Ini saya selalu katakan, anak itu tidak bisa belajar imajinasi, nggak bisa mereka. Mereka harus belajar dari real. Karena itu balik lagi ke gadget. Dia nggak bisa belajar bola ngeglinding, itu dari gadget, nggak bisa. Bola itu kan bundar, kalau di gadget kan flat dia. Ya, dia harus ngelihat real. Ya, misalnya kayak apel, kita gelindingkan, dia harus lihat real. Dia nggak bisa lihat di sesuatu yang flat misalnya. Ya, jadi mengajarkan anak itu nggak bisa. Misalnya kalau ngajar loncat, ya kita harus loncat. Ya kalau ngajarin, ya. Nah loncat, ya kan. Kalau kita mau ngajarin makan gitu, nggak bisa. Misalnya kita sambil dia lihat TV atau video, gadget, terus makan gitu, nggak bisa. Dia harus praktek, Kemudian bayi itu misalnya begini nih,
ya. Jangan ngelihat gininya doang, ini perlu kemampuan. Coba tadi bicara sama Gary, coba anaknya ada kelainan di otaknya, dia motor kasarnya. Nggak bisa dia begini. Ya, jadi kalau dia begini itu ada hal yang dia rangsang. Ya, jadi kalau misalnya dia cemong-cemong ke sana ke sini, terus dia misalnya berantakin, prosesnya dinikmatin. Ya, jadi artinya dia melihat sesuatu yang berantakan, itu juga satu proses perkembangan ya. Jadi jangan maunya tuh rapi gitu, nggak mungkin ya, nggak mungkin banget gitu. Kemudian pada saat mendongeng sebetulnya kita mau mengajarkan juga imajinasi ya. Tetapi mungkin realnya nanti Gary mungkin akan detail. Imajinasi ini nanti kalau diulang-ulang, apalagi kalau saya suka gini. Kalau anaknya nggak bisa bicara, saya bilang, coba deh ngomong cerita tentang binatang, kasih lihat gambar, terus besok ke kebun binatang, itu pasti mancep. Ya, atau balik, kita ke kebun binatang dulu, terus baru sampai rumah kita kasih gambar tentang ikan, itu pasti mancep. Ya, coba dikasih lihat. Dia ngasih makan ikan misalnya ya, terus sampai rumah kita cerita tentang ikan dan aktivitasnya itu pasti mancep. Ya, tetapi kalau kita terus aja berhayal dia nggak bisa lihat realnya, anak nggak bisa dia ya. Jadi karena dia harus lihat real gitu ya. Ini mungkin yang terakhir, nah ini saya selalu, otak itu kan ada kiri dan kanan. Sebetulnya mendongeng itu merangsang kedua-duanya. Dan manusia itu kalau kerangsang dua-duanya, baru keren ya. Misalnya seorang yang sangat berpikir rasional itu kan dia cuman di otak kiri. Padahal kalau dikasih yang ada unsur seninya, ada unsur kreativitasnya, ada unsur imajinasinya, itu pasti tampilannya akan lebih baik ya. Saya punya beberapa pasien yang anak-anak otistik ya. Itu secara genetik itu ada kecenderungan pada orang tuanya ya, yang senengnya tuh yang jago-jago matematika gitu deh. Beberapa dari teknik gitu. Ya, kalau kita lihat sebetulnya secara genetik ada dia. Tapi gimana caranya supaya genetik itu bisa kayak membaur dengan yang lain? Ya aja, maksudnya kombinasikan pola asuhnya. Supaya anak kita tidak menjadi seperti 100% seperti kita banget misalnya. Gitu ya. Jadi dua-duanya sebetulnya harus diasah. Yang fungsi otak kiri itu sebetulnya kalau bahasa, logika, math, science itu adanya di sini. Tetapi kalau yang seni, kreativitas itu adanya di otak sebelah sana. Dan dua-duanya harus kita asah. Mendongeng itu bisa mengasah kedua-duanya. Ya, slide Mbak. Nah, saya selalu, ini saya dapat sebetulnya dari seseorang ya. Yang waktu kemarin Hari Guru gitu ya. Semua orang mengirimkan pesan dan saya sangat tertarik dengan cerita ini. Di mana kita di sini memang, ada yang guru di sini? Ada yang guru? Pendidikan di kita itu kebanyakan cuma sekedar anak tahu gitu. Tapi anak dari dalam tidak mau melakukannya benar-benar gitu. Misalnya, oh dia tahu buang sampah di situ, tapi sampah berantakan di mana-mana. Sama seperti orang nyebrang, padahal ada zebra cross, tapi dia nyebrangnya di mana-mana. Karena dia tahu, oh itu buat nyebrang, tapi saya nyebrang sini aja. Jadi mendongeng sebetulnya bisa menjadikan anak itu tidak sekedar knowing, tapi benar-benar melakukan dari dalam being gitu ya. Jadi mudah-mudahan setelah dari sini kita membesarkan anak itu tidak hanya sekedar hasil gitu ya, tetapi betul-betul kita menikmati prosesnya. Saya rasa ini adalah slide saya yang terakhir.